Jadi saya nggak ngerti juga setiap rencana Tuhan. Kalau seandainya saya dibawa ke Amerika, ternyata nanti tahun kesekiannya kamu tuh akan kena cancer. Saya nggak pernah kepikiran ke situ. Saya berpikirnya pasti Tuhan merancangkan yang terbaik menurut saya. Dan firman juga berkata demikian. Tapi yang terbaik bagi kita manusia belum tentu terbaik bagi Tuhan. Ya enggak? Jadi saya cuma mau memperkenalkan diri, saya adalah salah satu penderita leukemia. Itu saya didiagnosanya tahun November 2022, tanggal 21. Sebelumnya 1,5 bulan saya sudah sakit di rumah, tapi waktu itu kena COVID yang kedua. Jadi waktu pas kena COVID itu 1,5 bulan, jadi kalau ke dokter selalu sesuai dengan keluhan saya. Nggak pernah juga waktu itu berpikir bahwa saya kena cancer. Karena saya walaupun tinggal di Amerika tapi saya nggak ngikutin pola makannya mereka. Jadi hidup sehat, nge-gym semuanya saya lakukan. Makanya waktu udah 1,5 bulan akhirnya itu saya ada memar-memar di badan. Lalu yang kedua saya sariawan satu mulut, akhirnya saya pergi ke urgent care dulu. Karena kan kalau di sana nggak bisa langsung ke rumah sakit ya, jadi ke urgent care. Ternyata dari urgent care suruh kirim ke IR. Lalu di IR dokter periksa semuanya, ternyata itu darah putihnya saya normal, perempuan itu 3-11, saya sampai 41. Dokter di Amerika itu nggak pakai tedeng aling di depan saya sendiri, waktu itu langsung bilang bahwa ini kanker darah tapi belum tahu jenisnya apa. Waktu dengar berita seperti itu nggak ada satu orang pun yang akan tertawa atau senang, benar nggak? Itu seperti bom Hiroshima di depan mata saya. Artinya saya pikir saya mendekati kematian kalau didiagnosa dengan kanker. Karena nggak ada sejarah di keluarga besar saya yang mengidap kanker juga. Jadi waktu selama 3 hari berturut-turut saya tetap terus berdoa dan puasa selama di rumah sakit. Karena saya bilang enggak, tolak dalam nama Yesus, tolak dalam nama Yesus. Begitu hari ketiga dokter langsung hubungi saya untuk biopsi. Begitu biopsi artinya memang saya kena kanker. Waktu itu saya sudah bukannya enggak berpuasa doa lagi, saya tetap lakukan itu. Tapi artinya waktu itu yang saya lakukan saya menyerah sama Tuhan. Artinya menyerah begini. Saya terima apapun yang menjadi keputusannya Tuhan. Saya terima apapun yang menjadi kedaulatannya Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata waktu bersyukurlah dalam segala hal. Enggak dibilang waktu kamu dalam keadaan baik kita mengucap syukur. Tapi dalam setiap season dalam hidup kita harus mengucap syukur. Firman Tuhan bilang begitu. Jadi waktu itu saya cuma bilang, Tuhan kehendakmu yang jadi. Yang saya tahu penyertaan Tuhan tetap ada di dalam lembah kekelaman saya. Begitu di biopsi itu tanggal 26 November. Tunggu, saya mau give applause dulu ya buat suami saya, boleh tolong berdiri dong Pak Acong. Karena dia benar-benar yang support saya. Kan Bapak Ibu tahu ya selama di rumah sakit di Amerika tuh nggak mudah ya. Bagi kami as a family nggak ada keluarga sama sekali, kita bisa berdiri itu karena anugerah Tuhan. Saya juga bersyukur buat suami saya yang support saya dalam setiap musim hidup saya. Lalu intinya waktu itu pas dibilang biopsi pertama tanggal 26 November. Lalu habis dibiopsi, lalu itu ketahuan hasilnya kalau saya mengidap leukemia jenisnya EML. Jadi kalau kanker darah itu nggak ada stage-nya tapi ada jenisnya. Saya acute myeloid leukemia, itu yang paling ganasnya. Puji Tuhannya selama di rumah sakit saya nggak pernah mau tahu. Bukannya saya nggak mau tahu, tapi saya pikir gini, waktu saya tahu keadaan saya itu akan memperlemah iman saya. Yang saya lakukan saya cuma memuji Tuhan, berdoa, and then udah baca Alkitab, cuman itu doang aja. Saya nggak pernah tahu itu jenis EML-nya seperti apa. Taunya dokter tuh ngomong ke suami saya, itu juga pas saya keluar dari rumah sakit, dia bilang istri kamu segera di kemo, kalau enggak dia akan meninggal. Gitu. Jadi waktu itu kita nggak pakai belajar lagi itu tuh kemo tuh seperti apa, enggak. Jadi apapun yang dibilang dokter oke, saya ikutin karena saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Berdamai dalam arti kata menerima apapun yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Karena saya tahu tetap pasti ujungnya akan membawa kebaikan bagi saya. Jadi waktu itu saya ingat sekali ayat Alkitab yang selama saya ada di rumah sakit, ayat Alkitabnya cuma satu. Rema yang Tuhan kasih dari Yohanes, masih ingat ceritanya Lazarus?
Waktu Maria dan Marta bilang Lazarus sudah sakit, tapi Tuhan Yesus bilang bahwa penyakit ini tidak untuk mendatangkan kematian, tetapi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang saya klaim setiap hari sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenyataan saya boleh mengidap kanker apapun, but kebenaran firman Tuhan apa? Segala sakit penyakit saya sudah disembuhkan. Itu terus yang saya perkatakan dalam hidup saya. Jadi benar firman Tuhan yang bilang hati yang gembira adalah obat. Dan itu yang saya lakukan selama di rumah sakit 1,5 bulan. Karena kenapa? Selama 1,5 bulan saya ada di rumah sakit, saya pasien pertama dan satu-satunya yang olahraga di rumah sakit, keliling bawa apa tuh namanya, infusannya. bawa infusannya karena saya bosan gitu. Abis di kemo memang lemes ya, tapi saya harus paksa diri saya. Jadi saya tetap melakukan olahraga dan setiap dokter bisa 5 sampai 6 hari, 1 hari itu datang. Yang bagian ginjal, yang bagian ini, pokoknya bagian stres juga ada gitu loh ya kan. Karena kan kalau di Amerika kan kita jangan sampai mental kita terganggu. Jadi mereka tuh datang setiap hari. Jadi waktu dokter bilang kamu ada keluhan ini, keluhan itu, puji Tuhannya nggak ada. Makanya saya pikir jangan-jangan dokter salah diagnosa, sampai bikin kepala saya botak gara-gara kemo. Gitu. Tapi enggak, itu cuma bercanda doang ya. Artinya setiap dokter tuh selalu bilang, kamu ada keluhan ini? Enggak ada, saya cuman kepalanya udah langsung botak, and then enggak bisa makan, badan saya sakit-sakit juga enggak, puji Tuhannya ya. Gitu loh, karena banyak teman-teman yang pada kena, jadi mereka katanya badannya pada digebukin harus minum painkiller. Puji Tuhan saya enggak. Karena saya tahu ada penyertaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu mengucap syukur apapun yang Tuhan kasih. Saya tahu walaupun saya nggak ngerti prosesnya seperti apa, tapi saya tahu ujungnya. Tuhan menyertai saya dan saya keluar sebagai pemenang. Jadi waktu itu 1,5 bulan saya itu habis di biopsi kemo selama 5 hari berturut-turut. After itu tanggal 21 Desember itu biopsi yang kedua. Mau tahu kemonya ini berhasil apa enggak. Saya baru tahu ternyata enggak semua kemo tuh berhasil, rupanya ada yang menyambut apa enggak di badannya. Karena saya tahu kemonya itu didoain, jadi darahnya saya udah diganti dengan darah Yesus, itu yang saya perkatakan, ya kan gitu loh. Sampai kan saya bilang, dokter tuh di sana tuh sampai bilang you are special person, karena nggak ada penyakit apapun, nggak ada blood clot, nggak ada pembengkakan, tapi memang saya kayak buang-buang air atau muntah. Di situ yang saya lihat suami saya benar-benar setia mengurus saya tanpa ada rasa geli sama sekali. Lalu biopsi kedua tanggal 21 Desember, itu tanggal 24 Desember saya udah begging sama dokternya untuk menghadiri Christmasnya anak saya punya dia ada performance-nya. Karena baru kali itu pertama kali saya masuk rumah sakit sampai lama. Selama ini masuk rumah sakit cuman gara-gara melahirkan, tapi nggak dikasih sama dokter. Tanggal 25 nggak ada yang besuk saya. Karena semuanya pada sibuk dengan dirinya masing-masing, as a family doang kita berempat, and then tanggal 26-nya pagi-pagi dokter datang, congratulations, your biopsy, your cancer already gone. Can you imagine, hanya one month dokter bilang congratulations, but nanti your dokter onkologis akan beritahu kamu. Saya bilang, what? Saya bilang begitu, saya penyakit diare apa cancer dok? Saya bilang begitu, karena saya bilang maksudnya kok aneh banget gitu loh, cuman botaknya aja gitu loh waktu itu kan. Lalu beberapa jam kemudian dokternya bilang, nerangin lagi bahwa ini sudah tidak ada. Lalu mereka kan gak berani bilang sembuh ya kalau namanya cancer. Lalu karena saya tahu kamu mau pulang mulu. Karena setiap dokter nanya, kamu ada ini ada enggak ada. Lalu ada pertanyaan, kapan saya pulang? Kapan saya pulang? Selalu ngomongnya begitu terus, saya gak pernah menyerah juga sama dokter gitu ya kan. Gitu. Lalu ya sudah akhirnya sama dokter dibilang bahwa karena ini enggak ada, tapi untuk make sure ya 1 kali lagi biopsi itu 27 Desember. Kalau dinyatakan sudah tidak ada, kamu boleh pulang langsung. Jadi itu ketiga kalinya tanggal 27 Desember itu biopsi yang ketiga, walaupun hasil nggak keluar, tapi mungkin ngelihat hati saya yang gembira, hati saya yang semangat, jadi akhirnya dipulihkan pulang dengan masih agak-agak ngilu, karena kan kalau biopsinya saya sumsum tulang belakang tuh kan, jadi dari sumsum tulang belakang saya yang diambil ya ininya. Lalu ya sudah saya pulang ya sudah. Appointment pertama setelah pulang dari rumah sakit, di situ yang saya sempat sedih. Selama saya 1 bulan di rumah sakit saya nggak pernah mengeluh sama Tuhan.
Karena saya bilang tadi saya sudah menerima apapun yang menjadi kedaulatannya Tuhan. Karena saya percaya dengan firman Tuhan yang bilang rancangannya Tuhan selalu yang terindah buat kita semua. Dia nggak pernah merancangkan kecelakaan. Even though harus merancangkan kecelakaan, tapi tujuannya untuk mendatangkan kebaikan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu terus yang saya pegang. Makanya setiap teman-teman yang besuk, itu mereka bingung. Dia bilang begini, saya salah ekspektasi, saya pikir kita yang menguatkan kamu, justru kamu yang menguatkan kita-kita orang. Itu karena firman Tuhan yang saya pegang, bahwa melalui penyakit ini untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang saya pegang terus. Jadi waktu itu dokter pas appointment pertama, dokter disitulah saya baru mengeluh, itu pertama kalinya. Wajar ya, saya manusia. Saya udah pernah ngerasain kemo selama 5 hari berturut-turut. Di situ dokter bilang begini, kamu harus di kemo seumur hidup mengingat jenis kansernya saya. Di situ saya nangis kayak orang gila. Saya bilang gini, Tuhan buat apa saya hidup kalau saya nggak berfungsi? Karena kenapa? Seperti yang Pak Markus bilang, bahwa tujuan saya ke Amerika, kalau saya sampai Tuhan izinkan Tuhan bawa saya ke Amerika, not about the money. Waktu pertamanya iya, saya berpikir about the money, but after beberapa month, not about the money, but about the people. Tapi waktu itu saya bilang, Tuhan saya bahasa Inggrisnya nggak bisa. Ya kan, kita kan manusia selalu excuse terus. Ternyata enggak, dengan apapun yang kita miliki kita bisa jadi berkat loh buat sekeliling kita. Enggak cuma dengan ngasih uang, tapi dengan sikap hidup kita, dengan perkataan kita. Benar enggak? Gitu. Nah akhirnya waktu itu saya sempat nangis, saya bilang seumur hidup enggak. Akhirnya waktu itu kita meeting sama pendeta saya, sama dokter-dokter yang ada, ternyata puji Tuhan dokternya tuh Kristen. Dia bilang waktu pas kita meeting Zoom, saya mau bilang saya orang Kristen juga. Sebetulnya tiap malam kami berdoa buat klien-klien saya. Dia bilang gini, justru saya mau bilang Rospita ini banyak sekali menerima mujizat Tuhan. Itu dari pengakuan dokternya sendiri terhadap saya. Jadi akhirnya dia kasih alternatif yang berikutnya adalah kalau mau di stem cell. Ya kan, di stem cell. Jadi bone marrow transplant. Maklum karena kemo jadi otaknya udah mulai lari-lari ini. Kadang-kadang udah kemo jet lag pula lagi kan. Gitu. Jadi mesti BMT. Jadi kan itu juga harganya mahal. Mungkin dokter waktu itu nggak langsung sarankan ke situ. Tapi puji Tuhan, Tuhan sediakan lagi apa yang kami butuhkan, bukan apa yang kami mau. Dan itu puji Tuhannya, itu kok cepet banget ketemu sama dokternya. Jadi sambil menunggu dokternya saya harus di kemo setiap bulan. Gitu loh, itu kan gak gampang banget gitu loh, itu darahnya terjun, bener-bener terjun yang harus diinfus terus, transfusi darah gitu loh. Sementara ya pokoknya transfusi darah merah, transfusi darah putih ya Pak kalau gak salah, kayak gitu-gitulah. Itu bisa beberapa kali, belum lagi ke IR. Jadi kalau udah mulai ada bercak-bercak atau panas badannya, segera dilarikan ke dokter kayak begitu. Ke IR gitu loh, lalu suruh nginep lagi kayak gitulah selama beberapa bulan sebelum saya mendapatkan stem cell. Udah intinya saya di stem cell dan yang saya bersyukurnya stem cell yang saya lakukan itu anak saya sendiri. Pada saat itu umur 18 tahun dan dia cowok. Karena waktu saya mengidap kanker pertama kali itu anak saya lagi berjuang untuk dirinya sendiri. Kenapa saya bilang? Karena waktu itu dia mau kelas 3 SMA. Jadi artinya dia sendiri udah harus berjuang ya untuk mendapatkan yang terbaik ke sekolah yang dia mau. Tapi di saat itu juga mamanya mengalami kanker. Ya kan gak mudah bagi anak cowok umur 18 tahun gitu loh. Lalu sampai dia sempat bilang mama saya marah sama Tuhan. Sempat dia bilang begitu karena kamu yang ngajarin kita setiap malam untuk berdoa, untuk memuji Tuhan. Kenapa kamu harus yang kena? Bahkan dia bilang kalau bisa dipindahkan penyakit kankernya ke saya, kata anak saya kan. Jadi waktu itu saya itu pas anak saya umur 18 tahun itu pas banget. Karena kan kalau BMT untuk leukemia itu harus anak kandung atau kalau enggak saudara kandung. Saudara kandung saya enggak ada. Saya mesti terbangkan lagi berarti makan waktu yang lama, saya harus di kemo terus tiap bulan. Tambah hancur nih badan ya kan gitu loh. Itu puji Tuhan dihubungi dokternya bulan Februari dan disambut langsung bulan Maretnya langsung dapat appointmentnya. Saya tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Dan itu dilakukan transplantnya itu di bulan April
Dan ya sudah beres semuanya. Jadi sampai sebelum saya pulang, karena mereka kan mau lihat biasanya 100 hari setelah stem cell, lalu 6 bulan. Tapi yang paling rawan itu biasanya around 100 hari yang mereka harus benar-benar periksa saya. Puji Tuhan tidak ada efeknya kemana-mana. Lalu cuman waktu itu saya ada kayak frozen shoulder aja dari akibat karena mungkin terlalu banyak diem kan gitu di rumah sakit. Di situ karena stem cell lebih lemah lagi ternyata daya tahan tubuh saya juga nggak bisa olahraga di situ. Jadi ya sudah gitu. Jadi frozen shoulder. Jadi udah selesai stem cell, frozen shoulder lagi. Abis frozen shoulder saya waktu itu di ICU juga loh Pak Markus. Kita punya usaha di ICU juga. Jadi kita nggak boleh take care klien. Cuman dari perjalanan hidup saya selama 1,5 tahun, berarti kan hitungannya udah 1,5 tahun ya. Perjalanan saya bersama dengan Tuhan semakin indah, itu yang saya rasakan. Kenapa saya bilang indah? Karena gini, artinya gini, saya ingat Pak Markus dulu pernah bilang begini, firman Tuhan itu kalau cuma sekedar dibaca, dia akan menjadi benda mati. Tapi untuk menghidupinya waktu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Baru saya mengerti, bayangin umur 50 tahun padahal ikut pelayanannya dari dulu loh. Gitu. Tapi baru mengerti saya menghidupi setiap firman itu. Satu yang tadi saya bilang itu saya belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Lalu yang kedua yang saya dapatkan melalui lembah kekelaman yang diizinkan Tuhan dalam hidup saya belajar yang Tuhan mau rubah itu adalah apa? Karakternya saya ternyata. Karena kenapa? Untuk menyembuhkan penyakit apapun di Alkitab kalau saudara-saudara baca, kalau dibaca itu seketika itu juga Tuhan menyembuhkan. Artinya bagi Tuhan mudah ternyata. Seketika itu juga berarti instan. Tapi yang gak mudah bagi Tuhan mengubah karakternya saya. Saya gak ngomongin Bapak Ibu, saya karakternya saya. Gitu loh, ternyata Tuhan mau ubah karakternya saya. Gitu loh, karakter apa yang Tuhan mau rubah? Waktu saya berhubungan dengan suami saya. Saya pikir saya selama ini sudah benar, sudah submit sama suami saya. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Menurut kacamata manusia benar, tapi menurut Tuhan bukan itu yang mau. Jadi hanya untuk merubah karakter saya, Tuhan izinkan cancer terjadi. Jadi saya mau bilang, jangan sampai teman-teman ya. Cukup saya aja. Sebelum ditegur Tuhan, ayo bertobat sungguh-sungguh. Enggak. Sorry ya Pak, kan Bapak yang khotbah bukan saya. Gitu. Jadi artinya saya diajar untuk submit 100%. Submitnya gini, bukan hanya waktu suami saya mendapatkan gaji besar, bukan waktu dia berbuat baik. Dalam keadaan apapun saya harus submit sama suami saya. Itu mudah, tidak. Diproses sampai saat hari ini. Tapi saya selalu bilang sama Tuhan, saya udah dikasih kesempatan sama Tuhan hidup yang kedua kalinya. Saya gak pernah mau menyia-nyiakan apa yang Tuhan kasih. Saya mau di sisa akhir hidup saya jadi berkat buat sekeliling saya. Lalu yang berikutnya juga saya bersyukur bukan hanya karakter saya, tapi kami satu keluarga diubahkan. Suami saya, anak-anak saya. Jadi mereka semakin dewasa. Anak-anak saya gara-gara saya cancer, jadi waktu itu sempat skip 1 semester kuliahnya. Pak kelamaan ya Pak, sorry ya. Jadi di skip 1 semester and then dia bilang dia mau kerja. Can you imagine maksudnya anak di Amerika ya, maksudnya mau empati terhadap keadaan keluarganya. Saya bilang enggak semuanya. Artinya gini loh, jadi saya juga belajar memandang anak saya gak cuma dari segi kekurangannya. Biasanya sebagai orang tua begitu kan, anak saya mah begini banget sih gitu. Ternyata ada satu titik yang Tuhan kasih dalam hidupnya untuk bisa memberkati hidup saya, untuk menyelamatkan nyawa saya. 18 tahun loh pada saat itu kelas 3 SMA, gak mudah untuk memberikan dirinya. Karena dia tahu itu untuk stem cell kemarin itu dokter bilang even though anak saya tetap chance-nya cuma 50%. Jadi artinya dia pikir mah percuma juga kalau cuma 50%. Tapi kalau enggak saya di kemo seumur hidup akhirnya dia ambil resiko tersebut. Oke mah kita pray, kita ambil resiko tersebut. Maksudnya dia mau memberkati saya karena kamu yang sudah melahirkan saya, kamu yang memberikan saya hidup. Masa saya enggak memberikan hidup buat kamu? Can you imagine apakah itu enggak anugerah? Buat sebagai seorang ibu ya, jadi ibu-ibu ayo belajar untuk melihat anak-anakmu bukan dari segi kekurangannya aja. Ternyata ada kok yang Tuhan kasih kebaikan-kebaikan dalam hidupnya mereka dan itu yang harus kita syukuri. Lalu yang berikutnya yang saya cuman mau paradigma saya berubah terhadap tentang Tuhan, terhadap apapun saya berubah. Misalnya contoh tentang uang, saya masih bekerja, maksudnya saya akan bekerja nanti sepulang dari sini, tapi artinya gini loh. Paradigma saya kalau Tuhan berkati saya, gak cuma buat saya doang.
Tapi artinya banyak orang-orang di sekeliling saya yang membutuhkan saya. Makanya saya bilang waktu saya di rumah sakit itu, waktu sakit saya cuma bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya tahu tugas saya belum selesai di dunia ini. Saya bilang anak-anak saya masih butuh saya, dan keluarga dan banyak orang yang masih membutuhkan saya. Jadi terhadap apapun paradigma saya terhadap pekerjaan saya berubah, terhadap pasangan saya berubah, terhadap apapun, terhadap pelayanan saya berubah. Jadinya paradigma saya bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati saya sendiri. Lalu yang berikutnya banyak-banyak untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun keadaanmu, karena di setiap musim hidupmu Tuhan menyertai. Amin.